Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat AS, bagaimana kabarnya hari ini? Kembali lagi bersama aku Dimas di podcast Hai AS UI yang akan membantu kalian pada kesempatan podcast kali ini. Nah, sobat-sobat AS, pernah nggak sih kalian tuh bingung kenapa ya ada dua waktu berbeda dalam penentuan awal waktu Ramadan, dan juga kenapa ya ada dua waktu berbeda dalam penentuan awal Lebaran gitu teman-teman. Dan juga nih ketika kalian sedang safar, pernah nggak sih kalian kepikiran kalau aku sekarang nih sudah masuk belum ya ke waktu sholat, atau mungkin arah kiblatnya kemana ya? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dengan tema Sky Talks, mengenal ilmu falak lebih dekat. Nah, kali ini teman-teman, aku ngobrolnya nggak bakal sendirian. Kali ini aku sudah ditemani dengan dosen dan juga pakar dari dosen Akwalisasi UII, bersama dengan Halo Ustadz Saiful Aziz SHMH. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mas Dimas. Oke Ustadz, mungkin tanpa berlama-lama, mungkin kita bisa ke pertanyaan yang pertama ya. Boleh. Oke Ustadz, nah saya punya pertanyaan Ustadz. Nah, kan kita nih lagi tentang Sky Talk ya Ustadz ya. Kira-kira menurut Ustadz nih, kenapa ilmu falak itu memegang peranan yang sangat penting Ustadz? Dan juga kenapa ini hal itu sangat begitu menarik untuk dipelajari oleh mahasiswa Akwalisasi Ustadz? Oke, baik. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali ya teman-teman sekalian. Pertama tentu bahwa ilmu falak ini adalah ilmu yang sangat penting sekali. Apalagi kita beragama Islam gitu ya. Dimana dalam Islam itu kita mengenal yang namanya ibadah sholat, kemudian ada juga ibadah puasa dan lain sebagainya. Itu semua membutuhkan yang namanya ilmu falak. Sehingga ilmu falak ini mengintegrasikan antara fikih dengan sains. Contoh misalkan dalam sholat, kita tentu tahu bahwa secara fikih kalau seandainya kita mau sholat, kita harus tahu arah kiblatnya kemana, gitu ya. Kemudian kita juga harus tahu kapan waktu sholatnya, dan itu bisa kita pelajari, bisa kita ketahui lewat ilmu yang namanya adalah ilmu falak. Oleh karena itulah penting bagi kita mengintegrasikan antara fikih ini dengan sains. Maka ketika kita pengen tahu di mana ke arah kiblat, kuncinya ilmu falak. Kita pengen tahu kapan awal waktu sholat zuhur, kuncinya ilmu falak lagi, gitu ya. Mas moderator ini pernah belajar ilmu falak. Saya tanya, kapan awal waktu sholat zuhur? Ketika matahari sudah melewati siang, sudah di atas kepala. Betul sekali, sudah di atas kepala plus agak condong sedikit. Itu yang kemudian kita pelajari di kelas ilmu falak, ada istilahnya meridian pas, gitu ya. Kalau zuhur itu tinggal ditambah namanya istilah zawal. Maka itulah awal waktu sholat zuhur. Kasusnya, misal ketika kita berada di hutan, lagi hiking misalkan gitu ya, atau mungkin kita lagi mantai, jalan-jalan, liburan sebagainya, tapi ternyata kita tidak bawa handphone misalkan, tidak bawa jam tangan, kemudian mungkin tidak ada masjid di lokasi tersebut karena barangkali itu lokasi terpencil dan sebagainya, maka kita bisa mengandalkan alam. Ya, maka zuhur misalkan tadi ya, dengan kita mengamati matahari di atas kepala kita dan sedikit zawal ya, sedikit bergeser. Kemudian awal waktu sholat asar juga sama seperti itu, maghrib juga seperti itu. Lebih daripada itu, di kelas ilmu falak juga kita mempelajari di manakah arah kiblat. Dan ini bisa kita pelajari dari mengamati matahari misalkan, gitu ya. Dalam ilmu falak kita mengenal ada yang namanya rasdul kiblah. Nah, maka hal demikian atau peristiwa ini dapat memberikan kita informasi ke manakah arah kiblat yang bisa kita jadikan patokan untuk mengarah atau menghadap pada saat kita hendak sholat. Atau barangkali lebih daripada itu, kiblat juga penting bagi kita untuk kemudian kita ini menghadapnya ketika kita berdoa.
Karena dalam syariat doa pun kita itu dianjurkan untuk menghadap kiblat. Lebih daripada itu bukan hanya masalah sholat, bukan hanya masalah doa, bahkan ketika meninggal dunia pun Harus itu kan menghadap kiblat. iya, mayatnya pun harus menghadap kiblat ketika berada di dalam kuburan. Nah, kemudian selain itu juga di ilmu falak kita juga akan mengetahui kapan sih kita ini akan berpuasa. Kira-kira kalau puasa Ramadan kapan dilakukan? Ketika sudah memasuki 1 Ramadan. Betul sekali ya. Ketika kita telah berada di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 1 Ramadan. Nah, bagaimana cara kita mengetahui kapan awal waktu Ramadan? Ya, caranya adalah bisa menggunakan hisab urfi, bisa menggunakan hisab hakiki, hisab taqribi dan sebagainya. Itu semua kita pelajari di kelas ilmu falak. Ya. Nah, Ustaz tadi mengenai awal waktu Ramadan kan di tanggal 1 Ramadan, Ustaz. Betul sekali. Sering banget nih Ustaz pada masyarakat nih Ustaz ya, ada persoalan ilmu falak nih yang memicu perbedaan pendapat nih Ustaz. Oke. Dalam menentukan awal waktu Ramadan dan juga menentukan awal waktu Syawal atau yang kita sebut dengan Lebaran, Ustaz. Betul sekali. Nah, menurut Ustaz nih, kira-kira apa pesan-pesan buat mahasiswa nih Ahwasasiyah agar mampu menjadi edukator yang baik Ustaz kepada keluarganya, kepada masyarakat di tengah banyaknya isu yang beredar ini Ustaz? Inilah pentingnya kita belajar ilmu falak. Karena ilmu falak ini termasuk yang barangkali agak langka untuk bisa dipelajari, untuk bisa kita belajar tentangnya, sekaligus yang ahli di bidang ini juga masih langka. Itulah sebabnya ini kesempatan buat teman-teman sekalian ya untuk mempelajari ilmu falak. Kenapa? Karena ketika yang mempelajarinya langka, maka ini yang kemudian akan menjadi rujukan bagi masyarakat kita. Sebenarnya kasus seperti itu bagaimana cara penyelesaiannya dan lain sebagainya. Ya, maka itulah kenapa ilmu falak ini hukumnya untuk hukum belajarnya adalah fardu kifayah. Artinya kalau seandainya tidak ada satupun yang mempelajarinya, wah ini malah berbahaya gitu ya untuk agama kita. Itulah sebabnya kita sebagai mahasiswa UI itu mempelajari ilmu falak, karena kita lah yang mewakili masyarakat, mewakili umat dan lain sebagainya berkaitan dengan kasus-kasus seperti ini. Kasus yang sering terjadi di masyarakat adalah bahwa ada kalanya masyarakat kita itu, mohon maaf, agak misalkan gontok-gontokan gitu ya, cuma gara-gara penentuan awal bulan Ramadan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini penyebabnya adalah karena perbedaan penafsiran terhadap hadis Rasulullah SAW. Ada yang menggunakan metode ru'yat, artinya pokoknya harus kelihatan, yang namanya hilal itu harus kelihatan. Ada juga yang menggunakan metode hisab, artinya hisab ini berarti memprediksi kapankah awal Ramadan itu akan terjadi menggunakan perhitungan matematika. Nah, hadisnya sama, yaitu sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian ya kalau kalian melihat hilal, wa aftiru li ru'yatihi. Begitupun ketika kamu berbuka puasa, atau maksudnya adalah Ramadannya selesai gitu ya. Maka cara mengetahuinya adalah dengan li ru'yatihi, dengan kita melihat hilal. Nah, kemudian ini dipahami sebagai berarti berdasarkan hadis ini kita harus melihat hilal gitu ya. Kita harus benar-benar kelihatan hilalnya gitu ya. Kalau misalkan hilalnya nggak kelihatan gimana? Ya, maka Rasulullah melanjutkan fa in gumma 'alaikum gimana redaksinya saya lupa, fa'akmilu 'iddata Sya'ban 30 gitu ya. Bahwa semisal ternyata hilalnya itu tidak terlihat ataupun barangkali ketutupan awan, maka kata Rasulullah, fa'akmilu 'iddata Sya'ban 30. Lengkapilah atau genapkanlah Sya'ban itu menjadi 30 hari. Nah, sedangkan yang pakai hisab juga sama. Yang pakai hisab juga pakai hadis yang sama, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma 'alaikum faqdurulah gitu ya. Semisal tidak terlihat maka perhitungkanlah gitu. Ya, tentu ini salah satu rujukan di antara dua metode ini
Dan tentu masih ada dalil-dalil lainnya yang menjadi landasan antara dua metode yang digunakan khususnya adalah di Indonesia ini. Nah, perbedaan kriteria visibilitas inilah yang kemudian menjadikan di Indonesia penentuan awal Ramadan itu beragam. Ada yang pokoknya hilalnya itu harus di 3 derajat atau yang kemudian kita kenal dengan kriteria MABIMS ya. Kalau hilalnya sudah 3 derajat, maka itulah awal bulan suci Ramadan. Tapi kalau misalnya hilalnya masih di bawah 3 derajat ya, maka itu belum dikatakan sebagai awal bulan Ramadan atau mungkin awal bulan Hijriah pada umumnya gitu. Nah, sedangkan yang menggunakan metode hisab ya, kalau dulu misalkan Muhammadiyah misalkan ya, itu menggunakan kriteria wujud hilal. Artinya kalau hilal itu sudah wujud di atas horizon ketika matahari terbenam, maka itulah awal bulan suci Ramadan. Meskipun sekarang Muhammadiyah menggunakan konsep KHGT gitu ya, menggunakan kalender Hijriah global tunggal, itu kriteria diupdate menjadi 5 derajat. Ya, jadi kira-kira perbedaan inilah yang menyebabkan penentuan awal bulan Ramadan itu berbeda-beda di Indonesia. Terus mana yang benar? Yang benar ya silahkan merujuk ke ulama masing-masing, karena masing-masing itu punya dasarnya. Ya insya Allah mudah-mudahan kalau memang yang kita ikuti itu berdasarkan atau berlandaskan pada hadis, pada Al-Quran, dan juga ada pendapat ulama di situ, maka insya Allah kita sebagai orang awam ya itu ya aman lah gitu ya, kira-kira seperti itu. Ya. Baik Ustaz, tadi berarti semua benar ya Ustaz ya? Insya Allah. Oke, Ustaz. Ustaz, ini juga ada nih Ustaz mengenai fenomena Rasul Kiblat Ustaz. Nah, kemarin sempat ramai dibahas, tapi banyak nih Ustaz masyarakat yang masih belum tahu, bahkan menganggap kalau Rasul Kiblat itu gak penting Ustaz. Oke, baik. Menurut Ustaz, bagaimana cara menggunakan ilmu falak khususnya penentuan arah kiblat dan juga penentuan arah waktu sholat seperti itu dengan Rasul Kiblat? Oke, baik. Ini pas sekali ya momentumnya berkaitan dengan Rasul Kiblat, karena Rasul Kiblat ini biasa kita lakukan khususnya adalah ketika berada di tanggal 26 dan 27 Juni ya, ataupun di tanggal 15 dan 16 Juli ya. Sorry kok Juni, 25, 26 Mei ya. 26 Mei ataupun tanggal 15-16 Juli. Dan ini yang kemudian kita sebut sebagai Rasul Kiblat tahunan. Kenapa disebut Rasul Kiblat? Rasul Kiblat ini maksudnya adalah ketika deklinasi matahari itu berada di atas Ka'bah. Artinya ketika peristiwa Rasul Kiblat terjadi, posisi mataharinya itu adalah di atas Ka'bah, sehingga setiap bayangan benda ya yang ada di muka bumi ini dimanapun berada, termasuk di Indonesia, itu berarti berlawanan dengan arah kiblatnya. Artinya kalau bayangannya ke arah tenggara misalkan, berarti kiblatnya ke sebaliknya gitu ya. Atau dengan kata lain, arah matahari atau di mana matahari itu bersinar itu sama dengan arah kiblatnya. Karena pada saat peristiwa Rasul Kiblat itu terjadi, matahari itu pas di atas Ka'bah. Nah, itu kesempatan buat kita semua untuk melakukan kalibrasi, untuk melakukan verifikasi arah kiblat, untuk kemudian barangkali kalau kita ingin bangun mushola, langsung ditentukan garis bayangan gitu ya, garis bayangan matahari atau arah matahari sampai ke bangunan yang sedang kita bangun tersebut gitu, agar kemudian bisa mengarah ke arah kiblat. Nah, ini bisa kita amati di setiap tahun ya teman-teman sekalian. Dan sebenarnya kalau Rasul Kiblat itu nggak cuma tahunan, ada juga yang namanya Rasul Kiblat harian. Dan itu kita pelajari cara perhitungannya di kelas ilmu falak gitu ya. Nah, makanya belajar itu falak gitu ya. Sehingga Rasul Kiblat harian ini adalah peristiwa Rasul Kiblat yang bisa kita amati setiap harinya.
Nah, jadi sebenarnya Rasul Kiblat itu enggak cuma di tanggal-tanggal tadi gitu ya, tapi juga bisa kita amati setiap harinya. Itu yang kemudian kita sebut sebagai Rasul Kiblat harian, dengan memperhitungkan berbagai kondisi. Kalau Rasul Kiblat hariannya tidak hanya deklinasi, tapi kita akan perhitungkan juga masalah equation of time, kita akan pertimbangkan juga lokasi pengamatan, ya dan lain sebagainya. Itu yang kemudian kita kenal sebagai Rasul Kiblat harian. Oke, Ustaz. Jadi tadi Rasul Kiblat bukan hanya yang tahunan yang Ustaz ya, Betul tapi sekali. juga ada yang harian seperti Iya. itu Ustaz. Nah, Ustaz ini pernah mempublikasikan riset Ustaz Iya. yang berjudul Akurasi Arah Kiblat di Ruang Publik. Nah, boleh nggak diceritain sama Ustaz apa nih Ustaz yang menjadikan itu latar belakang dari itu Ustaz? Bagaimana temuannya juga di tingkat akurasi kiblat di fasilitas umum. Oke, baik. Itu adalah penelitian yang kami lakukan, saya bersama Ibu Anissa waktu itu. Saya masih mahasiswa tingkat akhir waktu itu ya. Jadi alhamdulillah kami meneliti tentang adanya fenomena pemahaman masyarakat berkaitan dengan akurasi arah kiblat. Di antara masyarakat itu ada yang memahami bahwa kiblat itu sing penting ulon gitu ya, yang penting arah ke barat gitu. Padahal kalau kita perhatikan gitu ya, semisal kita kiblatnya yang penting ke barat, wah itu nanti secara geografis kita malah sholat menghadap Madagaskar mungkin ya, atau malah menghadap ke Sudan atau Gurun Sahara atau semisalnya lah gitu ya. Itu kalau seandainya patokannya adalah barat. Maka patokan kiblat ke arah barat, semisal posisi kita bukan di Indonesia, katakanlah misalkan posisi kita ada mungkin di Vietnam gitu ya, atau mungkin di Cina, ya itu mungkin bisa betul gitu ya statementnya. Tapi karena secara realita kita berada di Indonesia yang secara geografis itu berada di rentang kalau kita di Jawa ini berarti di sekitar minus 7 derajat gitu. Maka arah kiblat kita itu bukan persis ke arah barat gitu. Dan arah kiblat ini kita agak nyerong gitu ya secara realita geografis setelah kita perhitungkan. Dan ini yang banyak terjadi di masyarakat, sehingga kami kemudian mencoba meneliti tentang arah pembangunan masjid ataupun musola yang ada di ruang publik. Ruang publik itu seperti ada mall, kemudian masjid bandara barangkali, kemudian masjid rumah sakit dan sebagainya. Itu kami coba teliti, dan hasilnya alhamdulillah ada yang memang pada saat pembangunan itu sudah memperhatikan betul masalah kiblat, sehingga memanggil para ahli untuk melakukan akurasi arah kiblat sebelum pada saat pembangunan masjid ataupun musola tersebut. Tapi ada juga ya di sisi lain ada juga masyarakat yang barangkali menjadikan musolanya itu sesuai dengan arah bangunan, seperti bangunan mall, bangunan bandara dan sebagainya. Apakah salah? Belum tentu salah, karena ternyata bisa jadi itu memang kemaslahatan yang ada kemaslahatan yang ingin diberikan pengelola fasilitas publik tersebut, yaitu dengan menyesuaikan arah bangunan. Terus solusinya gimana? Solusinya adalah sebagian di antara mereka ada yang kemudian membelokkan softnya. Jadi meskipun arah bangunannya itu mengarah ke arah barat ataupun ke arah yang disesuaikan dengan bangunan publiknya, namun softnya itu kemudian dimiringkan agar sesuai dengan arah kiblat. Itu kira-kira penelitian yang di tahun 2018 kalau tidak salah ya. Jadi kalau penelitian terbaru justru di Animation tentang AI dan kiblat. Nah, itulah nanti kita bahas ya. Oke, Ustaz. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan yang terakhir juga nih, Ustaz. Nah, saat ini nih masyarakatnya Ustaz biasanya mengandalkan kompas di smartphone atau juga GPS Ustaz, untuk menentukan arah kiblat. Nah, menurut Ustaz sendiri, sebagai pakar dalam ilmu falak juga, seberapa presisi sih teknologi ini jika dibandingkan dengan metode
hitungan klasik Ustaz. Nah ini bagus ini. Nah, Ini yang biasa dilakukan juga oleh masyarakat ya, bahwa ini daripada Anda madhab kiblat, ya wis enggak apa-apa pakai kompas kiblat yang ada di HP, di aplikasi gitu ya, di aplikasi MBK misalkan, ataupun mungkin ada aplikasi-aplikasi khusus ya berkaitan dengan arah kiblat, atau aplikasi untuk waktu sholat dan sebagainya. Maka sebagai orang awam itu sudah bagus. Artinya kita ada usaha untuk menghadapkan sholat kita ke arah kiblat, karena menghadap kiblat itu termasuk syarat sah sholat. Nah, adapun berkenaan dengan akurasinya, mohon maaf barangkali karena ini sudah diteliti juga oleh beberapa peneliti yang berasal dari konsentrasi ilmu falak, menemukan bahwa ternyata akurasinya itu sudah bagus sebenarnya gitu ya, tapi barangkali masih kurang presisi gitu. Kenapa demikian? Karena ketika kita mengandalkan prinsip kompas magnetik, kekurangannya adalah semisal ada benda magnetik di sekitarnya, itu akan ikut tergeser gitu. Jangankan di aplikasi kompas yang benerannya pun, itu semisal kita tekan-tekan gitu ya, itu pun kadang pergeserannya ya kadang agak bergeser gitu ya, dan suka geser sendiri. Betul, suka geser sendiri ya. Maka ini yang kemudian menyebabkan arah kiblat di aplikasi apapun itu gitu ya, itu ada kalanya terganggu gitu ya, terganggu dengan medan magnetik yang ada di sekitar ya. Tapi sekali lagi kita katakan bahwa upaya untuk menghadap ke arah kiblat dengan memanfaatkan teknologi itu sangat bagus sekali ya. Bahkan kebetulan saya juga sedang meneliti ya, bahkan yang saya teliti tidak lagi aplikasinya tapi artificial intelligence yang gitu ya, berkaitan dengan apakah AI ini bisa juga memprediksi arah kiblat di lokasi tertentu gitu ya. Nah ini kebetulan sedang kami teliti juga gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke Ustaz, nah mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir juga pada podcast kita pada kesempatan kali ini. Masya Allah Ustaz, pembahasannya sangat daging sekali. Kayak tadi kita mendapatkan ilmu bahwa Rasul Kiblat gak cuma tahunan Ustaz, tapi juga ada yang bulanan. Seperti itu juga Ustaz, dan juga penentuan awal waktu bulan Ramadan, nah itu di 3 derajat seperti itu Ustaz. Nah itu sangat menjadi insightful banget lah untuk kita seperti itu Ustaz. Nah maka dari itu teman-teman, kita diingatkan kembali untuk menyempurnakan arah ibadah kita melalui Rasdul Kiblah dan pemanfaatan ilmu sains falak dalam bentuk ikhtiar terbaik seorang muslim dalam menjalankan perintah agama. Nah, sekali lagi terima kasih banyak ya Ustaz atas waktu dan juga wawasannya terhadap ilmu falak ini, dan juga terima kasih juga kepada teman-teman AS yang sudah memerhatikan videonya sampai akhir. Jangan lupa untuk di like, komen, dan share. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di podcast HMAS berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Ustaz.